Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana tempatnya? Alhamdulillah, sama-sama sehat kita di sini ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kabarnya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, semoga dengan berdoa bersama tadi kita itu bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat pada pelajaran kita hari ini. Baik, sesuai perjanjian Ibu, minggu lalu kita hari ini belajar materinya tentang apa, ada yang ingat? Saya Bu tentang peralatan dapur. Baik, bagus sekali. Sebelumnya minggu lalu kan Ibu ada ngasih video sama kalian, udah ada yang nonton? Udah Bu. Bu. Kira-kira apa isi dari video tersebut? Bu, dari yang saya lihat kan ini ada dua. Jadi saya buka yang pertama. Di situ tuh ada video yang berisi tentang pengenalan alat dapur seperti penggunaan dari pisau, penggunaan dari talenan, wajan, spatula dan lainnya. Kamu, Pantri, ada yang kamu tonton dari kedua link video tersebut? Tidak ada Ibu. Kenapa tidak ada? Pertanyaan saya, itu waktu jaraknya itu 1 minggu loh ya. Satu video pun kamu nggak ada kali. Tidak ada Ibu. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, lain kali kalau saya ada yang kirim link video ataupun bahan tugas, bahan materi untuk minggu depan itu saya harapkan buka ya. Iya Bu. Baik, tadi pagi ada yang bantu orang tua memasak Kak? Ada Bu. Tidak Bu. Baik, berarti banyak atau sedikitnya kamu tahu dong alat-alat dapur itu apa aja, boleh kamu sebutkan? Ibu, tapi mohon izin yang ada lagi kan saya tidak menjawab. Saya serahkan ke Fadli aja Ibu. Fadli, Karena nggak mungkin dia nggak tahu alat untuk masak itu apa aja di dapur, walaupun dia nggak bantu orang tuanya masak. Dia sedikit tahu. Boleh, karena ya betul sekali lah dibilang temannya ya, apalagi kita ini kan jurusan tata boga ya, nggak mungkin nggak tahu. Walaupun kamu tidak pernah membantu ibu kamu memasak, coba silakan sebutkan apa saja alat-alat dapur yang digunakan saat memasak. Ada wajan, sendok, Alat-alat memasak. Sendok tidak untuk memasak dong. maaf Bu, pisau, talenan, Kasih tahu ya temannya. spatula. Ya baik, jadi di sekeliling alat-alat tata boga ini banyak ya tentunya, seperti kompor itu juga alat-alat pengolahan. Nah di sini ibu akan kasih kalian tugas. Di sini itu ada ibu taruh gambar-gambar alat tata boga, alat bahan dapur. Saya minta di sini kalian menjelaskan yang pertama nama alat tersebut, yang kedua itu cara membersihkannya, cara membersihkan alat itu dengan benar. Nah yang ketiga itu cara penyimpanan dengan baik. Ini misalnya kita harus menyimpan alat itu harus memang benar-benar kering, baru kita simpan di dalam lemari agar apa? Agar terhindar dari karatan Bu. Ya, agar tidak berjamur, agar tidak berkarat dan lain-lain. Nanti kalian sendiri yang menjelaskan di sini. Baik, silahkan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah Ibu. Ya baik.
Sudah, Bu. Sudah. Baik. Baik. Sekarang yang di depan ini, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini yang saya lingkarin ini, nampak nggak? Nampak, Bu. Kira-kira ini apa? Pixel. Pasti tahu dong. Kegunaannya Untuk buat adonan dolu. roti. Ya. Kira-kira cara membersihkan alat tersebut gimana ya? Ada yang bisa jelasin? Coba silakan. Cara bersihnya itu yang pertama itu kan otomatis dicuci dulu, Bu. Dicuci yang bersih, sela-sela dari jaring untuk yang adonan itu dibersihin sampai betul-betul bersih. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak bersih itu waktu disimpan dia itu akan berjamur karena ada sisa adonan tadi. Jadi kita tuh harus bersihinnya itu betul-betul dengan bersih, menggunakan sabun ataupun sikat khusus untuk membersihkan sela-sela yang sudah dijamur. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam kemasan yang kembali ataupun dalam lemari, pastikan mixer itu dalam keadaan kering. Tapi kira-kira ini kan termasuk alat tata boga yang lumayan besar ya. Kira-kira kita perlu bongkar ini nggak untuk mencucinya? Perlu. Bagian mana yang kita bongkar? Bagian yang tempat basah. Iya. Nah, yang pertama ini kan, ini kan harus kita bongkar juga. Dan yang bagian yang atas ini itu harus kita juga menggunakan kain basah. Kenapa? Karena kita buatkan adonan nih. Misalnya kita membuat adonannya itu banyak. Nah, jadi pasti dong tepung-tepungnya itu lengket ke sini. Iya. Jadi kalau nggak dia akan menjamur di situ. Baik. Bagus-bagus sih kalian. Sepertinya kalian sudah paham apa yang materi yang saya jelaskan hari ini. Baik, jadi kalian untuk minggu depan itu kita akan mulai praktik, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Jadi kita akan masuk dapur. Nah, kalian persiapkan diri. Jangan lupa membawa APD juga seperti apron. Baik, saya minta Patriana Najla untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan nanti. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari pelajaran hari ini alat dapur. Nah, seperti tadi kan sudah kita sebutkan apa aja yang bisa dimasak tuh kayak apa aja. Itu sebaiknya kita sebelum memulai memasak kita lebih baik dulu mencucinya. Lalu setelah memasak kita mencuci kembali, lalu dikeringkan baru dimasukkan dalam tempatnya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik, mungkin kita pada sampai di sini materi kali ini. Sebelum saya tutup, silahkan membaca doa setelah belajar. Doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahkan Allah kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa.
Hari ini kita akan mempelajari materi kuliner dengan kompetensi dasar peralatan pengolahan makanan. Materi pembelajarannya yaitu pengertian peralatan pengolahan makanan, fungsi peralatan pengolahan makanan, mengelompokkan peralatan pengolahan, menerapkan teknik pembersihan peralatan pengolahan, dan mendemonstrasikan pemilihan dan penggunaan peralatan pengolahan makanan. Siapa yang sering membantu ibu masak di dapur? Apa saja peralatan yang ada di dapur? Terbuat dari bahan apa peralatan-peralatan tersebut? Dan apakah kalian tahu fungsi dari peralatan tersebut? Dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan. Peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Kitchen utensil atau peralatan dapur yaitu peralatan kecil untuk mengolah makanan seperti pan dan pot, cutlery, chinaware, dan silverware. Peralatan besar atau kitchen equipment adalah segala peralatan dalam keadaan besar dan kecil yang digunakan dalam proses pengolahan makanan atau food production, seperti oven, kompor, deep frying, toaster, dan sebagainya. Peralatan besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peralatan listrik dan gas, peralatan mekanik, dan peralatan non-listrik. Kitchen equipment diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya ukuran, fungsinya, energi yang digunakan, dan bahan atau metal yang digunakan. Kitchen equipment diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya ukurannya dibagi menjadi 2, yaitu large equipment adalah peralatan besar yang tidak dapat atau sulit untuk dipindahkan. Yang kedua adalah utensil. Utensil adalah peralatan yang mudah dipindahkan seperti whisking bowl atau mangkuk untuk mengocok, mixing bowl atau mangkuk untuk mengaduk, colander atau alat pengiris, kontainer atau alat penyimpan, ladle atau sendok bertakai panjang untuk menyendok cairan seperti kaldu dan sup, skimmer dan spider atau serok untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng, meniriskan makanan yang digoreng dan membersihkan buih pada kaldu, dan frying spatula atau sutil untuk membalik makanan yang sedang digoreng. Kitchen equipment berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu preparation equipment atau peralatan untuk persiapan pengolahan, processing equipment atau peralatan untuk pengolahan, dan service atau plating equipment yaitu peralatan untuk penyajian. Preparation equipment contohnya dough mixer, meat grinder, dan bread slicer. Processing equipment contohnya cooking range atau kompor, oven, dan frying pan. Service atau plating equipment contohnya kitchen platter atau piring hidang, sizzling platter atau hot plate, dan casserole atau wadah tahan panas. Kitchen equipment diklasifikasikan berdasarkan energi yang digunakan yaitu elektrik, steam, gas, oil, microwave, infrared ray, dan halogen. Kitchen equipment diklasifikasikan berdasarkan bahan atau metal yang digunakan yaitu stainless steel, heavy steel, aluminium, copper, dan porcelain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're